Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah Bapak Ibu sudah menyelesaikan tahap pertama, yaitu pendalaman materi modul 1 sampai modul 10. Alhamdulillah kami betul-betul berterima kasih atas kerjasama Bapak Ibu yang terjalin bersama dosen, wali kelas, dan pengelola. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang lokakarya yang akan dimulai hari Senin besok tanggal 12. Ada beberapa perbedaan yang harus dipahami oleh semua peserta sehingga tidak ada kesalahan dalam proses upload dan pengerjaan tugas, walaupun memang secara alur hampir di 80% itu sama dengan pendalaman materi yang kemarin modul 1 sampai modul 10. Beberapa perbedaan diantaranya yang pertama tidak ada pretest, kedua tidak ada tes formatif, dan yang ketiga juga tidak ada tes akhir modul. Jadi di lokakarya ini yang dipentingkan adalah proses dan produk. Prosesnya hampir sama dengan pendalaman materi. Bapak Ibu membaca modul, membuat resume, upload, kemudian diskusi, lalu nanti ada perbedaan sedikit. Hanya tadi yang saya sampaikan, tidak ada pretest, tidak ada tes formatif, dan tidak ada tes akhir modul. Tetapi penilaian tetap ada, penilaian dari produk. Saya akan, sebelum masuk ke LMS, saya akan menjelaskan beberapa PowerPoint atau beberapa slide yang mudah-mudahan bisa membantu pemahaman kita dan pemahaman Bapak Ibu dalam menyelesaikan lokakarya. Lokakarya ini dibagi beberapa bagian. Yang paling awal adalah lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan PTK. Lokakarya perangkat pembelajaran dan PTK ini menjadi 12 hari. 9 hari perangkat pembelajaran ini dan 3 hari PTK. Nanti hari berikutnya ada lagi. Supaya lebih fokus, saya menyampaikan dua-dua dulu. Nanti kedepannya ada lagi video lanjutan untuk pengembangan review, kemudian peer teaching, uji komprehensif, peer teaching, dan juga PPL. Jadi kita fokus dulu ke pengembangan perangkat atau 12 hari pertama. 9 hari pertama adalah pengembangan perangkat pembelajaran dan 3 hari PTK. Baik, kita mulai. Ini adalah daftar kegiatan belajar atau KB dari pengembangan perangkat pembelajaran yang berjumlah 9 hari. Ada berapa KB? Semuanya ada 13 KB Bapak Ibu. 13 KB dimulai dari SKL, KI, KD, dan taksonomi. KB2 analisis SKL, KI, dan KD. KB3 merancang program tahunan dan program semester. Yang keempat, pengembangan materi ajar. Yang kelima, penerapan mode pembelajaran. Yang keenam, pengembangan media pembelajaran. Yang ketujuh, pengembangan lembar kerja peserta didik. Yang kedelapan, penilaian dalam kurikulum 2013. Yang kesembilan, dimensi penilaian sikap. Yang KB ke-10, dimensi penilaian pengetahuan. Yang ke-11, dimensi penilaian keterampilan. 12, pengembangan silabus dan rancangan pembelajaran. Yang ke-13, pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini disebutkan bahwa pelaksanaannya adalah 9 hari. Tetapi kenapa kok 13 KB? Artinya nanti Bapak Ibu akan berhadapan dengan hari yang harus melakukan membaca modul, harus meresume dan upload dalam 1 hari bisa jadi 2 KB. Jadi Bapak Ibu perhatikan nanti kontrak belajar bersama dosen, hari apa, hari keberapa yang harus upload 2 KB dalam 1 hari. Begitu. Ya. Walaupun nanti pengemasan resumenya adalah masing-masing KB. Begitu.
Jadi Bapak Ibu total semuanya Bapak Ibu mengerjakan 13 resume. Mulai hari ini modul modul pengembangan pembelajaran dan PTK sudah bisa di-download jika Bapak Ibu hari Minggu ini bisa meluangkan waktu, jadi besok tinggal upload. Atau bisa mulai menyicil membaca, dan seterusnya. Ini hampir sama dengan yang pendalaman materi. Bedanya adalah 13 KB dikerjakan dalam 9 hari. Ya, begitu. Kemudian ini Bapak Ibu diresume oleh mahasiswa, diupload dan dinilai oleh dosen. Sama persis kalau yang ini. Kemudian yang kedua adalah modul kedua adalah PTK. PTK dikerjakan selama 3 hari, ini sudah biasa. 3 hari untuk 4 KB. 3 hari untuk 4 KB. Konsep yang pertama adalah konsep penilaian tindakan kelas, yang kedua prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas, yang ketiga teknik penulisan karya tulis ilmiah, yang keempat penulisan karya ilmiah, prakteknya begitu. Nah ini juga sama, bisa jadi ada 2 KB dalam 1 hari, itu ikuti kontrak belajar bersama dosen. Itu kegiatan belajar PTK dan perangkat pembelajaran. Baik, secara ringkas tugas mahasiswa tadi saya sampaikan secara 80% masih sama dengan yang pendalaman materi, dimulai dengan membaca dan melaksanakan kontrak belajar. Membaca, memahami kontrak belajar, jam-jamnya jangan sampai lupa, terutama yang jam deadline pengumpulan resume, kemudian pengumpulan tugas, lalu deadline juga kapan diskusi bersama dosen, baik itu vikon ataupun dengan tulisan. Itu harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Jangan sampai Bapak Ibu tidak hadir ketika diskusi, karena itu menjadi penilaian juga. Berikutnya adalah membaca modul, lalu meresume dan menguploadnya per KB melalui LMS. Ya. Kemudian yang berikutnya mengikuti atau berkomentar pada setiap diskusi yang disediakan oleh dosen. Ada 9 hari, bisa jadi 9 diskusi, bisa jadi 8 diskusi per harinya. Atau ikuti dengan kontrak dosen. Berikutnya membuat tugas. Nah ini yang berbeda. Kalau di pendalaman materi tidak ada materi membuat tugas. Kalau di sini ada, karena akan menghasilkan produk, bukan tes formatif atau bukan tes akhir modul, tapi produk yang ditargetkan. Membuat tugas sesuai dengan tema dengan jumlah tema sebanyak 10 untuk perangkat pembelajaran. Jadi selama 9 hari Bapak Ibu mengerjakan 10 tugas. Berarti bisa jadi ada 2 tugas dalam 1 hari. Jadi nambah lagi kerjaan Bapak Ibu, tadi meresume, kemudian plus mengerjakan tugas. Kalau biasanya Bapak Ibu meresume plus tes formatif. Nah, kalau untuk lokakarya, Bapak Ibu meresume plus mengerjakan tugas. Dan dua penugasan atau 2 tema untuk PTK. Adapun rinciannya, perangkat pembelajaran selama 9 hari. Selama 9 hari adalah yang pertama, kegiatan belajar yang pertama adalah menganalisis SKL, KI, KD, dan untuk menggunakan taksonomi dan membuat program tahunan dan promes. Ini mirip dengan yang tadi KB 1, 2, 3 ya, sampai sini. KB 1, 2, 3 mirip dengan penugasannya, jadi Bapak Ibu bisa saling melengkapi. Ini materinya, yang penugasan tadi adalah praktek pembuatannya. Tentu Bapak Ibu sudah mahir setiap semester membuat ini. Kemudian penugasan yang kedua, pengembangan materi ajar dan model atau metode pembelajaran. KB ketiga, membuat media pembelajaran dan LKPD. Ini juga hampir sama dengan yang, bedanya ini adalah teorinya, kalau ini adalah produknya. Penugasan itu produknya. Kemudian
Berikutnya KB4 atau kegiatan belajar 4 membuat evaluasi pembelajaran, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan model penilaian HOTS. Ini juga tadi teorinya ada di ini, dimensi penilaian ini. Oke. Kemudian KB kelima membuat evaluasi pembelajaran, penilaian AKM, dan survei karakter. Ini adalah standar baru dari kurikulum penyesuaian. Bapak Ibu tentu sudah pernah mendengar dalam keseharian untuk penilaian AKM dan survei karakter seperti apa. Nah, ini yang kelima. Pak, di modul kan tidak ada yang berkaitan dengan hal tadi, ya, karena memang menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ketentuan. Nanti ini materinya, bahan-bahannya nanti dosen yang menyediakan, insya Allah. KB6 adalah membuat RPP, KB7 juga membuat RPP, KB8 juga membuat RPP. Jadi di sini ada 3 RPP yang dihasilkan selama lokakarya. RPP ini diharapkan akan berkesinambungan pada saat nanti peer teaching dan PPL. RPP yang dihasilkan di lokakarya ini diharapkan berkesinambungan atau kontinu untuk pelaksanaan peer teaching, bahkan komprehensif, uji kompre, peer teaching, dan PPL nantinya. Ya. Jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan sebaik mungkin untuk RPP. Karena kan nanti diupload juga ini, diupload dan nanti akan menjadi file Bapak Ibu ke depannya. Dan jika sudah dinilai kan tidak bisa diganti. Jadi pastikan Bapak Ibu memberikan 3 RPP terbaik yang Bapak Ibu bisa, yang Bapak Ibu biasa, dan nanti ini juga harus dijadikan sebagai bahan PPL juga. Jangan sampai yang Bapak Ibu upload berbeda dengan yang nanti pelaksanaan PPL. PPL-nya secara daring Bapak Ibu. Jadi perkirakan materi di bulan Agustus, nanti deadline-nya atau timeline-nya nanti akan kita lihat. Jadi perkirakan harus sesuai dengan yang dilaksanakan nanti. Kemudian 9, KB9 adalah membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Jadi Bapak Ibu 9-10 hampir sama. Ya, membuat video pembelajaran, Bapak Ibu mengajar kemudian direkam lalu diupload ke YouTube. Kemudian nanti linknya apa? Sampaikan di LMS. Yang di LMS itu adalah nanti linknya. Dan yang ke-10 juga membuat video praktek pembelajaran dengan menggunakan model, metode, dan seterusnya sesuai dengan yang disampaikan. Oke, itu 10 tugas untuk pengembangan materi, untuk pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian untuk PTK ada 2 tugas, membuat proposal PTK dan membuat instrumen PTK. Selama 3 hari, berarti ada 1 hari untuk tidak mengerjakan tugas kalau di secara PTK. Nanti ada diskusi dan review dengan dosen. Baik, berikutnya adalah contoh kontrak belajar. Nanti dosen juga menyesuaikan, Bapak Ibu tolong perhatikan kontrak belajar di LMS-nya masing-masing. H-1, mulai hari ini kami mengharapkan dosen untuk menginput kontrak belajar, instruksi diskusi, dan tugas untuk hari-hari pertama sampai hari 9. Itu minimalnya itu modul pertama. Nah, Bapak Ibu bisa mulai mengotak-ngatik atau mendownload modul dulu, membaca modul, silahkan, sudah bisa. Ini membaca H-1. Hari pertama 8-10 membaca modul perangkat pembelajaran KB1 misalnya ya. Jika dosen menghendaki langsung dengan KB2 silahkan. Itu bagaimana masing-masing dosen. Dosen sudah memetakan kapan 2 KB, kapan 1 KB. Kemudian jam 10 sampai jam 12 setelah membaca, Bapak Ibu memahami dan meresume dan mengunggah ke tugas resumenya. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih menertibkan proses pembuatan resume, direncanakan dan evaluasi dan akan direncanakan tindak lanjutnya bahwa hasil evaluasi
memberikan tindak lanjut bahwa pada saat Bapak Ibu mengupload resume akan tampil berapa persen tingkat kemiripan resume Bapak Ibu dengan peserta yang lain. Jadi kuncinya di sini Bapak Ibu harus lebih kreatif lagi. Mereka menyusun dan membuat kalimat-kalimat yang sekiranya tidak sama dengan kalimat lain atau tidak sama dengan tugas yang lain, tugas mahasiswa yang lain. Bisa jadi Bapak Ibu dari hasil evaluasi beberapa pertemuan modul ke belakang, bisa jadi ada juga mahasiswa yang kreatif ingin cepat selesai, sehingga tolong perhatikan jangan sampai Bapak Ibu meminta tugas dari teman kemudian langsung menguploadkan. Yang kami harapkan Bapak Ibu, sekali lagi saya berulang-ulang, Bapak Ibu membaca modul dengan seksama, kemudian mengungkapkan kembali dengan bahasa masing-masing pemahaman Bapak Ibu melalui tulisan, tentu diupload. Tentu memang ini tidak mudah, tetapi ini prosesnya adalah Bapak Ibu yang kami harapkan Bapak Ibu membaca modul sebagai bekal nanti Bapak Ibu menghadapi ujian yang lebih berat lagi, begitu. Jadi resume ini target utamanya adalah Bapak Ibu membaca modul, begitu. Nah, tentu tadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjadi pembelajaran evaluasi setelah pendalaman materi, banyak yang memang mirip-mirip, bisa jadi satu tugas untuk beberapa orang sangat mungkin. Itu. Jadi Bapak Ibu di sini targetnya adalah batas, nanti ada batas plagiarismenya atau cek kemiripan nanti dari Bapak Ibu juga bisa ketika mengupload bisa mengecek dulu juga kemiripannya berapa persen. Jika 50% itu masih aman, tapi kalau lebih dari 50% maka dosen tidak akan mau memeriksa dan menilainya. Jadi Bapak Ibu harus memperbaiki dulu. Nah, ini perbedaan juga di pendalaman materi dengan lokakarya, lebih diperketatkan lagi. Yang kami harapkan intinya adalah Bapak Ibu membaca. Jam 13 adalah batas akhir. Batas akhir Bapak Ibu mengupload resume KB1 atau KB yang sesuai dengan dosen sampaikan di kontrak masing-masing. Dan 13 sampai 15 diskusi, baik itu melalui chatting atau melalui tulisan seperti halnya di pendalaman materi atau video conference. Bapak Ibu tentu sudah mahir dengan dua menu ini. Kemudian untuk dosen sendiri tinggal membuat instruksinya. Nanti dosen yang menentukan apakah mau chatting atau mau video conference, begitu. Tapi jika dosen memilih video conference, Bapak Ibu harus tetap wajib berkomentar di diskusi, berkomentar, misalnya menyebutkan nama atau menyebutkan hadir saja cukup. Itu untuk menyediakan form penilaian. Karena kalau tidak ada komentar seperti itu, maka Bapak Ibu nanti tidak akan ada nilai secara langsung di LMS, begitu. Kemudian jam 15 sampai jam 17 tentu ini menyesuaikan ya, tidak harus jam ini tepat, karena kalau ini ketepatkan Bapak Ibu berarti tidak sholat asar. Bapak Ibu menyesuaikan 15.30 misalnya sampai jam 17 atau menyesuaikan dengan dosen, silahkan tentu sesuaikan dengan waktu sholat, tidak saklek seperti ini. Bapak Ibu melaksanakan tugas, mengerjakan tugas. Yang pertama adalah tugas KB1 tadi, kegiatan belajar, menganalisis SKL, KI, KD menggunakan taksonomi dan membuat program tahunan dan program semester. Ini kan tugas, Bapak Ibu tidak harus standby di laptop. Ini kan yang harus standby itu di yang ini bersama, karena diskusi bersama dosen atau conference, ya, video conference. Kalau ini kan penugasan ini fleksibel, Bapak Ibu bisa mengatur sendiri waktunya. Yang penting jangan sampai lebih dari
jam ini pada saat pengumpulannya. Begitu. Kemudian 20-22 setelahnya Bapak Ibu belajar mandiri mempersiapkan untuk besoknya lagi. Ini contoh kontrak belajar yang mungkin nanti akan dimodifikasi oleh dosen, tapi ini baru contoh hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga sampai hari ke-9 untuk pengembangan perangkat pembelajaran. Itu nanti akan ditampilkan oleh dosen masing-masing di LMS-nya masing-masing. Baik, itu untuk kontrak belajar. Berikutnya adalah jadwal pelaksanaan lokakarya sampai kapan. Ini adalah jadwal lengkap lokakarya sampai dengan PPL. Ya, jadi target kita 8 September itu selesai, nanti baru UKIN dan UP berikutnya. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran mulai tanggal 12 Juli sampai 22 Juli, 9 hari. Tentu liburnya adalah 8 sampai dan 20 libur. Ya, tanggal 8 hari Minggu ini. Kemudian PTK 23 Juli sampai 26 Juli. 3 hari, 25-nya libur. Lalu berikutnya review perangkat pembelajaran. Ini tidak akan terlalu saya bahas karena kita fokus ke 1 dan 2 dulu. Nanti di video berikutnya untuk yang 3 sampai 8. Oke, tapi secara umum waktunya tanggal sini 27 Juli sampai 31 Juli. Teaching 2 Agustus sampai 4 Agustus. Komprehensif 5 sampai dengan 7, 3 hari. PPL 1 atau dengan RPP yang tadi, RPP yang dihasilkan dari lokakarya tadi, yang ini, yang di sini. Bapak Ibu memakainya juga di sini. Dipastikan RPP yang dipakai, RPP yang dibuat adalah RPP yang nanti akan dipakai. Oke. Itu timeline jadwal pelaksanaan lokakarya secara keseluruhan. Berikutnya adalah panduan awal LMS. Bapak Ibu sudah familiar tentu dengan website ini. space.kemenag.go.id, berarti itu akan praktek secara detailnya. Untuk guru madrasah pilih yang ini, klik. Untuk guru PAI pilih yang ini. Kemudian berikutnya adalah mengisikan nomor akun. Bapak Ibu tentu sudah hafal masing-masing, passwordnya juga apa, sudah biasa ini. Dan kalau biasanya adalah PAI mengklik yang ini dan madrasah mengklik yang ini, sekarang kita geser ke PAI lokakarya untuk PAI dan madrasah lokakarya PPL untuk madrasah. Jangan sampai tertukar, jangan sampai salah alamat. Ya, salah kamar, ini kamar untuk PAI lokakarya dan ini untuk kamar untuk madrasah. Sehingga nanti akan tampil bentuknya seperti ini jika sesuai. Bapak Ibu akan melihat tampilan modul seperti ini, perangkat modul, perangkat dan media pembelajaran, pengembangan perangkat pembelajaran, dan PTK. 2 modul dulu. Tadi kan Pak ada banyak di sini, ada sampai 8, betul. Tapi kita tadi sampaikan fokus dulu ke 2 ini. Karena ini yang akan menemani Bapak Ibu selama 12 hari ke depan. Nanti berikutnya akan lanjut lagi di video berikutnya. Gitu. Oke, berikutnya adalah kita akan coba mempraktekkan hasilnya di LMS langsung. Ini adalah panduan awal. Saya mulai dari sini, biasa space gitu. Kemudian saya menggunakan yang PAI sebagai contoh. Tadi masuk ke sini, pilih ke lokakarya untuk yang PAI yang ini, berarti pilih madrasah untuk lokakarya untuk yang madrasah. Karena saya menggunakan contohnya yang PAI, maka saya klik PAI. Akan tampil seperti ini. Saya sudah dapatkan tampilan seperti ini. Berarti ini sudah sesuai dengan langkah yang tadi saya sebutkan. Bapak Ibu tinggal mengklik. Ya. Klik salah satu modul, PTK yang kedua, perangkat yang pertama. Jadi klik perangkat dulu. Kemudian untuk melihat modul, Bapak Ibu bisa lihat. Gitu. Kemudian klik yang di sini kalau untuk mengunduh, klik unduh. Gitu. Nanti akan melalui ke PDF ya, supaya lebih
nyaman, Bapak Ibu tidak perlu koneksi internet kalau mau membuat resume, jadi bisa tinggal klik ini panah ini, kemudian unduh, nanti akan penuh 114 halaman karena terdiri dari 13 KB. Sudah, tinggal close saja. Oke. Anggap Bapak Ibu sudah mendownload lalu membuat resume. Ya, membuat resume. Kita klik dulu kontrak belajar untuk memastikan. Kontrak belajar ini pertemuan ke-1 atau modul 1. Tanggal masuknya 12 Juli, tanggal selesainya 22 Juli. Kontrak belajar tadi seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Ini sama, saya copy paste, tapi Bapak Ibu nanti secara lengkapnya akan disampaikan oleh dosen masing-masing. Hari pertama sampai hari ke-9. Silahkan dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku bersama dosennya. Oke, saya anggap ini cukup selesai. Lalu berikutnya adalah klik resume untuk mengumpulkan resume. Oke, klik tambah. Ini adalah bahan resume, yang bahan bacaan yang harus Bapak Ibu resume. Kemudian beri ke bawah, pilih tema resume, resumenya KB1. Kemudian pilih file resumenya. Usahakan PDF ya, yang maksimal bentuknya PDF maksimal 1 MB. Disarankan PDF. Telusuri, kita cari. Saya menggunakan sembarang file, gitu. Menggunakan sembarang file, misalnya ini, lalu simpan resume. Secara tampilan memang agak berbeda. Berarti kalau ini Bapak Ibu sudah selesai menyimpan resume. Kemudian misalnya Bapak Ibu mau mengklik lagi atau mengumpulkan lagi resume berikutnya, tinggal tambah lagi. Kemudian pilih resume kedua, KB2, resume 2, telusuri file, kemudian cari lagi file yang tadi. Misalnya saya coba pilih lagi, sembarang ya Bapak Ibu. Oke, sehingga hasilnya seperti ini. Jika ini masih belum dinilai, maka Bapak Ibu masih bisa mengganti file yang dikumpulkan. Misalnya ternyata salah klik, maka Bapak Ibu bisa menggantinya. Misalnya buka dulu, buka filenya apakah betul yang Bapak Ibu tadi sampaikan. Mau dicek dulu, silahkan. Gitu. Atau langsung diganti juga silahkan. Ya, jangan lupa simpan resume. Oke, berarti nanti seperti ini. Kalau mau langsung dihapus, tinggal klik hapus saja. Kalau ini belum dinilai oleh dosennya. Kalau sudah dinilai, nanti nggak akan ada menu hapus karena sudah ada nilai dan tidak bisa dihapus. Sorry, saya coba. Walaupun ini sembarang ya, bisa jadi sama dengan yang tadi itu karena sembarang. Kalau Bapak Ibu tentu sudah penamaannya juga sudah rapi. Oke, Bapak, berarti tugas yang pertama adalah sudah selesai. Bisa kembali atau bisa langsung klik. Menu berikutnya adalah diskusi. Diskusi pertama adalah tema pertama, diskusi kedua adalah tema kedua. Ya, buka diskusi, kemudian ini adalah bahan yang dosen sampaikan, bacaan dari dosen, baca atau instruksinya boleh, atau bahan dari diskusi boleh, artikel misalnya dari dosen silahkan. Kemudian ini adalah kalimat lain, silahkan komentar. Misalnya seterusnya kirim komentar. Oke, kalau mau menanggapi komentar yang lain, ini kan masih contoh 3, ini contoh 4. Tinggal dibalas saja di sini. Seperti itu.
Nanti biasakan atau biasanya saling berkomentar, memberi tambahan atau memberi masukan, itu dipersilahkan. Nanti kalau sudah seperti ini berarti Bapak Ibu kewajibannya sudah selesai untuk di menu diskusi. Oke, menu diskusi sudah, kan ini sama dengan yang kemarin, tinggal tugas sekarang. Tugas ini sudah tersusun. Bapak Ibu mohon maaf, ini memang belum terurut sesuai dengan urutan yang baik ya. Seharusnya kan 1, 2, ini 10 karena karakter 1 di sini angkanya. Jadi Bapak Ibu perhatikan mana, jangan sampai lupa, jangan sampai mengurutkan di sini karena ternyata urutannya kurang pas. Jadi urutkan dulu di sini, lalu KB1 yang mana. Tadi tugasnya adalah menganalisis, berarti Bapak Ibu harus memberikan analisisnya ya. Bagaimana Bapak Ibu menganalisis SKL, KI, KD menggunakan taksonomi dan membuat produk. Tugas ini kan dikerjakan setelah diskusi. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya bagaimana proses penugasan, apakah ada template-nya dari dosen atau tidak saat diskusi. Jadi tugas ini adalah dikerjakan setelah diskusi. Nah, untuk menguploadnya Bapak Ibu tinggal detail, kemudian ini adalah bahan dari dosen, bahan diskusi. Ini contoh ya, contoh. Tinggal klik saja, misalnya saya disarankan PDF Bapak Ibu ya. Saya menggunakan file sembarang, kemudian simpan. Jadi sudah tersimpan. Oke, ada ketentuan di sini. File seharusnya tidak lebih dari 1 KB, 1 MB. Oke, terlalu lebih, berarti Bapak Ibu harus kompres. Jadi jangan sampai lebih dari 1 MB. Oke, saya pilih yang sembarang, yang kurang dari 1 MB. Misalnya, kemudian simpan. Oke, sini sudah. Saya coba yang satu lagi. Nah, ini praktek membuat video. Praktek membuat video atau video pembelajaran adalah di mana Bapak Ibu nanti prosesnya untuk tugas yang 9-10, tadi ada 9 ya, membuat video pembelajaran. Oke, misalnya saya coba cari di YouTube, misalnya saya copy linknya. Bapak Ibu berarti di sini wajib memiliki channel YouTube. Bapak Ibu wajib memiliki channel YouTube. Nanti hasil yang Bapak Ibu, video yang Bapak Ibu buat diupload ke YouTube. Kemudian caranya tadi, linknya di sini kalau sudah selesai berarti linknya di copy, kemudian dimasukkan ke KB9 detail, kemudian tidak ada file di sini nggak masalah, tinggal copy, selesai tugas Bapak Ibu. Oke, harus ada di sini ya, file wajib diisi. Maka Bapak Ibu mengisinya adalah keterangannya saja atau deskripsi dari video itu apa. Misalnya kalau RPP berarti RPP-nya silahkan boleh. Kalau bahan ajarnya boleh. Yang penting ada modul yang atau ada bahan yang dimasukkan di sini karena wajib diisi. Simpan. Maka Bapak Ibu kewajibannya sudah selesai untuk video. Jadi untuk video Bapak Ibu, sekali lagi, Bapak Ibu wajib memiliki channel YouTube karena kenapa YouTube, kenapa tidak platform yang lain video atau langsung di Google Drive? Karena kalau di Google Drive nanti dosennya ada kesulitan dalam menayangkan video, tapi kalau di YouTube bisa langsung tampil di layar LMS-nya gitu. Ya. Jadi membuat video, uploadkan ke YouTube, linknya masukkan ke detail ini. Nah, berarti tugas Bapak Ibu sampai ke sini selesai. Sampai di sini selesai, tinggal menunggu nilai dari masing-masing dosen. Adapun remedial nanti ini sudah keseluruhan. Oke, rekap nilai nanti kalau sudah ada nilai di sini pasti ada.
muncul kalau biasanya kemarin ada yang mengeluh, Pak, kenapa saya masih dapat 0 tapi padahal di dashboardnya atau di tampilan hasil jawaban tes formatif nilainya 100 misalnya. Bapak Ibu tinggal update saja, update nilai, nanti akan update sendiri. Nah, ini seperti ini. Nah, ini masih ada. Nah, sudah ada nilai tapi masih belum lulus karena nilainya kan belum dimasukkan oleh dosen. Kalau sudah belum tampil seperti tadi, teruskan seperti ini, update nilai, nanti akan tampil di mahasiswanya seperti ini. Begitu Bapak Ibu, dan untuk PTK juga sama. Ya, untuk PTK juga sama alurnya seperti tadi. Bapak Ibu melihat dulu modul, unduh, kemudian resume, masuk ke resume di sini, kontrak belajar dulu. Nanti Bapak Ibu membaca kontraknya seperti apa selama 3 hari ke depan di PTK. Kemudian resume tinggal tambah, kemudian baca dulu, pilih tema resumenya 1, 2, 3, 4, kemudian upload jangan sampai lebih dari 1 MB. Kemudian diskusi juga sama, tinggal Bapak Ibu komentar. Nah, di sini belum ada diskusi, artinya dosen belum memberikan instruksi. Jadi nggak masalah, bukan salah Bapak Ibu kalau seperti ini. Misalkan tugas juga sama, tugas belum ada tugas, artinya juga dosen belum memberikan penugasan. Gitu. Kalau remedial ini sudah paham ya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan, nilai juga masih ada yang kurang. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Semoga Bapak Ibu sukses, lancar dalam kegiatan PPG sampai nanti menerima sertifikat. Sekali lagi, mari kita usahakan keringat sendiri di sini, karena nanti nikmatnya juga akan berbeda jika hasil sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.